Buya Hamka. Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namun, dunia mengenalnya dengan nama pena yang abadi, Buya Hamka. Beliau adalah sosok anomali dalam sejarah intelektual Indonesia. Di tengah sistem pendidikan yang seringkali mendewakan ijazah formal, Buya Hamka hadir sebagai bukti bahwa kemauan belajar yang keras dan kemandirian berpikir mampu melahirkan seorang pemikir besar yang diakui dunia. Beliau bukan sekadar ulama, tetapi juga sastrawan, sejarawan, dan filsuf pendidikan yang visinya melampaui zamannya. Hari ini kita akan membedah secara mendalam jejak hidup, riwayat pendidikan, hingga konsep pemikiran beliau yang tetap menjadi kompas bagi pendidikan karakter di Indonesia. Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Tanah Sirah, Maninjau, Sumatera Barat. Beliau lahir dari garis keturunan ulama. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, sosok pembaharu Islam terkemuka di Minangkabau. Namun, tumbuh di bawah bayang-bayang ayah yang memiliki otoritas besar tidaklah mudah bagi Buya Hamka kecil. Fase kritis dalam hidupnya terjadi ketika ia berusia 12 tahun, di mana perceraian kedua orang tuanya yang menjadi luka batin yang sangat dalam. Peristiwa ini membuat Malik atau Buya Hamka menjadi anak yang suka berkelana, mencari jati diri di luar rumah, dan seringkali dianggap anak nakal karena tidak mau tunduk pada sistem sekolah yang kaku. Namun, di balik pemberontakan itu, Buya Hamka memiliki kecintaan yang luar biasa pada literatur. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan milik Zainuddin Labai el-Yunusi, membaca karya-karya sastra dan pemikiran Islam modern dari Mesir, seperti karya Mustafa Lutfi al-Manfaluti. Inilah fase di mana kecerdasan linguistik dan kepekaan sastranya mulai terbentuk secara otodidak. Riwayat pendidikan formal Buya Hamka sangatlah singkat dan tidak mengikuti jenjang konvensional. Beliau menempuh pendidikan di sekolah desa selama 3 tahun, lalu masuk ke madrasah diniyah dan madrasah Tawalib di Padang Panjang. Namun, beliau merasa metode pengajaran yang mengutamakan hafalan tanpa pemahaman mendalam sangat membosankan. Buya Hamka akhirnya memilih jalur pendidikannya sendiri. Pada tahun 1924, di usia 16 tahun, beliau merantau ke Yogyakarta. Di sana, beliau mendapatkan pendidikan politik dan pergerakan dari Cokroaminoto, serta mendalami filosofi Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. Kehausannya akan ilmu membawanya pergi ke Mekah pada tahun 1927. Di sana, beliau tidak hanya berhaji, tetapi bekerja di sebuah percetakan agar bisa membaca literatur Arab klasik secara langsung. Ketiadaan ijazah formal tidak menghalangi dunia untuk mengakuinya. Pada tahun 1958, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menganugerahinya gelar doktor honoris causa. Kemudian pada 1974, Universitas Kebangsaan Malaysia memberikan penghargaan yang sama. Buya Hamka membuktikan bahwa sumber ilmu bukan hanya duduk di dalam kelas, melainkan ada di dalam buku-buku yang dibaca dan pengalaman hidup yang dijalani. Pemikiran pendidikan Buya Hamka berakar pada integrasi antara kecerdasan intelektual, kemandirian berpikir, dan kemuliaan akhlak. Beliau merumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan jiwa manusia. Ada 3 pilar utama yang beliau tekankan. Pertama, pendidikan tauhid sebagai fondasi. Buya Hamka percaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman hanya akan melahirkan kehancuran. Pendidikan harus membawa manusia untuk mengenal penciptanya, sehingga ilmu yang dimiliki digunakan untuk kemaslahatan umat. Kedua, kemerdekaan berpikir.
Beliau sangat mengecam sikap taklid atau ikut-ikutan tanpa dasar. Buya Hamka menekankan bahwa akal adalah alat yang diberikan Tuhan untuk mencari kebenaran. Murid harus diajarkan untuk berpikir kritis, bertanya, dan memiliki pendirian yang teguh berdasarkan dalil yang kuat. Ketiga, pendidikan karakter atau adab. Dalam bukunya, Lembaga Budi dan Pribadi Hebat, Buya Hamka menjelaskan bahwa puncak dari pendidikan adalah pribadi hebat, yakni seseorang yang memiliki sifat berani, jujur, memiliki harga diri, dan rendah hati. Bagi Buya Hamka, orang pintar tanpa adab hanyalah orang berbahaya yang menggunakan kecerdasannya untuk kepentingan pribadi. Mengapa pemikiran Buya Hamka sangat relevan hari ini? Di tengah fokus arus globalisasi dan digitalisasi, pendidikan kita seringkali hanya berfokus pada hard skill atau keahlian teknis. Buya Hamka mengingatkan kita bahwa pendidikan harus kembali ke akarnya, yaitu pembentukan watak. Visi Buya Hamka selaras dengan konsep profil pelajar Pancasila, terutama pada poin kemandirian dan iman takwa. Beliau juga memberikan teladan mengenai long life learning atau belajar sepanjang hayat. Buya Hamka membuktikan bahwa dimanapun kita berada, bahkan saat beliau dipenjara oleh rezim Orde Lama selama 2 tahun 4 bulan, belajar dan berkarya tidak boleh berhenti. Di penjara itulah, tanpa akses referensi yang lengkap, beliau justru menyelesaikan mahakaryanya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Ini adalah pelajaran bagi dunia pendidikan sekarang, bahwa keterbatasan fasilitas bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi dan belajar. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Namun warisannya tidak pernah lekang oleh waktu. Beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan adalah proses menghidupkan hati dan akal secara bersamaan. Menjadi terpelajar berarti memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan kelembutan untuk mengasihi sesama. Mari kita warisi semangat belajarnya untuk membangun masa depan bangsa yang lebih beradab.